Ya kan? Iya dong. Bukan kata saya, kata salah satu pembacaan kita tadi yang kedua dalam lectionary, Efesus 5 ayat 20. Jadi pembacaannya dari TB2, terjemahan baru 2, tapi secara sengaja PPT saya siapkan untuk TB1 karena Lembaga Alkitab Indonesia sendiri mengatakan baru 2 tahun, minimal 2 tahun ke depan baru ada yang namanya TB2 versi digital. Tapi substansi sama, ya, beberapa kata dan alat tanda baca saja yang berubah. Jadi perhatikan ini, indah. Lihat. Ucaplah apa? Sekali lagi. Ucaplah, dan tidak hanya bersyukur, tapi senan pagi, siang, sore, malam. Ya, bersyukurlah dalam segala. Ya, jadi jangan isi hari-harimu dengan sungut-sungut, keluh kesah, marah-marah. Pagi, siang, sore kalau diisi dengan takut, itu nanti namanya jadi ketakutan. Dan ingat, kalau engkau ketakutan, itu indikasi paling jelas kita sedang jauh dari Tuhan. Khawatir sama, takut itu manusiawi, khawatir juga manusiawi. Siapa saja bisa ngalamin. Tapi jangan sekali lagi senantiasa. Bisa ngerti kata itu? Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Kekhawatiran itu namanya. Ketakutan. Indikasi yang paling jelas kita sedang jauh dari roti hidup. Saya teruskan. Atas segala sesuatu, semuanya dalam, nah ini dia, nama siapa? Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Saya mau ajak kita tunduk hati. Mari kita tunduk kepala. Kita mau ambil momen untuk berdoa, bersyukur untuk Indonesia dan kebaikan Tuhan. Musik boleh mengalu. Ibu Bapak, mari saya mau beri waktu 1 menit maksimal. Ini momen yang mahal, karena di kemerdekaan 79 tahun ada begitu banyak anugerah dan berkat bagi negeri, bagi kehidupan kota, bagi lingkungan RW, RT, bagi keluarga per keluarga kita, bagi gereja kita bersama dengan semua umat yang lain. Tetapi pribadi lepas pribadi dalam tiap pekerjaan, studi, kuliah, sekolah, bisnis, dagang, dan kehidupan bertetangga, sosial, masyarakat. Termasuk salah satunya tadi kita maknai. Setelah kurang lebih 32 tahun, Tuhan anugerahkan Indonesia merah putih berkibar di ajang internasional. Tidak main-main. Melalui olahraga Olimpiade. Naikkan syukur. Naikkan syukur. Dan lebih lagi sadari roti kehidupan yang terus Tuhan anugerahkan. Umat, dalam hati dan pikiranmu saja. Dalam hati dan pikiranmu. Naikkan syukurmu. Umat berdoa. Tuhan, dengarkan doa syukur, terima kasih kami. Terima kasih Bapa. Engkaulah roti kehidupan kami. Amin. Sebetulnya dimulai pada konteks perjanjian lama. Ketika manna dicurahkan, dia jatuh seperti embun. Waktu timpa dengan tanah itu seperti salju berkilauan katanya. Agak lama sedikit itu bisa diambil dan langsung bisa dimakan. Dan ini penggambaran akan roti kehidupan dari surga itu.
Ada simbol yang kuat juga ketika tiba di perjanjian baru. Seperti gambar di depan, kita tahu ceritanya. Pada waktu Yesus diikuti berbondong-bondong, itu kata-katanya. Ya, ini teks atau bagian konteks pembacaan dari bacaan Injil kita. Lalu ketika sudah mulai senja, Yesus sadar betul bahwa mereka belum makan. Singkat cerita, Yesus memberi makan berapa ribu orang? Itu yang tercatat dalam Alkitab, 5.000 hanya laki, pria dewasa loh. Tidak butuh penafsiran yang tambah-tambah putar-putar, tidak. Banyak ahli tafsir biblika sepakat bahwa 5.000 itu dengan ukuran, tatanan, kultur, patriarkat, apapun pokoknya yang dipentingkan laki-laki, pria, apalagi pria dewasa. Maka 5.000 adalah jumlah laki-laki dewasa. 5.000. Mari kita hitung dengan kasar saja. Kalau tiap ada pasangan, tiap orang itu ditambah dengan satu perempuan dewasa, istrinya atau anggota keluarganya sudah dewasa, maka 5.000 tambah 5.000 jadi berapa ibu bapak? 10.000, benar bu pak. Tapi let's say kita tambah lagi lah, karena ada anak di sana kan? Kok ada anak? Iya, itu buktinya. Yang membawa dan dipakai oleh Yesus sebagai simbol sekali lagi roti dan ikan adalah anak-anak loh. Anak-anak yang bawa itu mau menyimbolkan ketulusan hati, kejujuran hati, mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu Yesus mengucap syukur. Sebelumnya dia suruh, duduklah kalian di atas rumput. Betul? Duduk di atas rumput. Tenanglah kalian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus. Dia membaringkan aku di padang yang berumput apa? Rumput hijau apa rumput coklat? Rumput hijau apa rumput coklat? Hijau. Anda diberkati dengan kehidupan. Tuhan mau Anda dan hidupmu itu hidup, bukan mati. Nanti paduan suara juga nyanyikan soal gembala. Betul ya kalau nggak salah. Iya. Mari tarik bagian, coba lihat gambar ini. Dari mana di konteks perjanjian lama dengan konteks bagian kita tentang Yesus memberi makan berapa ribu orang? 15.000 kurang lebih. Betul? Ada yang berteori 7.000 atau menguncinya dengan 8.000. Ya silakan, itu bukan situ kita mau perdebatkan. Tapi misalnya pun dengan hitungan sederhana kasar tadi 15.000. Coba bayangin ada 15.000 orang berjalan di depan Gereja Kristen Indonesia Jatimurni. Halo? Di depannya ada siapa? Tuhan? Ada Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan? Cuman bengong aja begini, wow, wow, gitu aja. Jangan dong. Ikut Tuhan Yesus. Dan ketika engkau ikut dia, itu artinya menyadari dan mengakui bahwa dia adalah roti kehidupan. Dia gak bakal akan membiarkan engkau. Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Bukan Allah di dalam Tuhan yang membiarkanmu. Dia bukan Tuhan yang melupakanmu. Dia bukan Tuhan yang membelakangimu. Dia bukan Tuhan yang masa bodoh padamu. Dia roti Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia menyuruh di atas rumput untuk duduk. Sudah tenang. Lalu Yesus mengucap berkat. Dan kemudian dia memecah-mecahkan, membagikan. Ini juga bagian untuk sakramen perjamuan kudus. Saat dia mau berpisah dan menuju salibnya, dia undang murid-muridnya, kesayangan-kesayangannya. Lakukanlah ini untuk memperingati, kalau bahasa sekarang, memeringati akan aku.
Tarik lagi now, zaman now, penggalan setengah tahun 2024. Halo, Ibu Bapak, kita sudah lewat setengah tahun 2024. Sadari, berkat Tuhan luar biasa. Roti kehidupan memberkatimu. Kita sekarang sudah di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kebangsaan, bulan budaya dan sebagainya. Sebentar setelah ini kita akan masuki apa Ibu Bapak? Natal, kita sudah mau Natal. Sudah bentuk panitia Natal belum? Oh ya, ini bukan soal harus ada, bagaimana? Sibuk, ayo cepat-cepat. Bukan, tenang. Duduk di atas rumputnya Tuhan. Percaya dia berkat kasih karunia yang melimpah dalam hidup kita. Tapi lakukan dengan setia. Ya, coba kasih lihat gambar tadi. Ketika 15.000 kurang lebih. Atau dalam catatan Alkitab, sekali lagi kita kembali ke catatan Alkitab. 5.000 laki-laki dewasa. Hati-hati jangan rakus. Gambar ini bagus sekali. Manusiawi untuk lapar. Gak apa-apa, kita butuh makanan. Tidak ada yang mengingkari itu. Tapi juga jangan sampai rakus. Rakus waktu memakannya, meminumnya. Tapi juga rakus waktu meminta sama Tuhan. Oh Tuhan, pokoknya Tuhan, ini sakit sekali Tuhan. Ini cepat-cepat selesai masalah ini Tuhan. Tolong keluargaku Tuhan. Tolong kami pelayanan gereja kami Tuhan. Itu yang membuat kita seringkali gagal, apalagi minimal gagap